Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua yang sudah hadir di diskusi pada hari Sabtu ini. Wah, di libur-libur kita diskusi ya. Mungkin sebelum aku mulai pemaparan materinya mau cerita dikit dulu. Kemarin waktu Angga minta tolong untuk mengisi diskusi kali ini, dia bilang temanya kan celebrity culture kayak gitu di era digital. Terus aku agak gamang sebenarnya karena untuk penelitian yang aku lakukan akhir-akhir ini memang dulu pernah meneliti Ambeturah kayak gitu, tapi lebih kayak untuk penelitian tersebut dan juga penelitianku beberapa tahun belakangan, terus mata kuliah yang aku pegang juga sebenarnya lebih ke kajian audiensnya kayak gitu. Jadi nggak spesifik di celebrity culture, tapi kalau kita bicara ke ranah audiens itu sebenarnya lebih ke fans culture-nya kayak gitu. Dan sebenarnya materi ini materi basic kayak gitu. Makanya kenapa kemudian judulnya aku kasih Introduction to Fans Culture kayak gitu, Cultural and Media Studies Approach, karena memang ini basic banget kita ketika melihat kajian budaya penggemar itu seperti apa sih kayak gitu. Terutama kayak tanya kan teman-teman di sini belajarnya kita ilmu komunikasi ya, dan tentunya ada media studies juga di situ. Dan nanti kenapa kemudian cultural studies approach itu penting nanti akan aku jelasin juga di sini. Nah, kalau kita bicara tentang budaya penggemar kayak gitu, itu sebenarnya adalah intersection. Oh ya, di sini sebelumnya aku mau minta maaf karena presentasinya masih dalam bahasa Inggris kayak gitu. Kemarin saya belum ada waktu untuk mentranslasikannya karena habis research days juga di Visipol UGM. Nah, jadi ketika kita bicara soal budaya penggemar itu sebenarnya dia adalah intersection. Jadi kayak perempatan gitu lah. Di situ ketemu jalan dari budaya partisipatoris, ada jalan dari budaya konsumen, dan juga ada jalan dari budaya selebriti yang tadi mungkin secara garis besar sudah dijelaskan oleh Mas Angga kayak gitu. Nah, makanya ketika kemudian kita tuh mempersoalkan tentang bagaimana sih audiens itu atau penggemar itu mereka bersikap gitu. Kayak katakanlah untuk tema hari ini misalnya bagaimana sih kok bisa orang-orang itu menggosipkan selebriti dalam tanda kutip gitu. Nah, itu juga kita membicarakan persimpangan itu antara selebritas, audiens, dan juga media itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, sebenarnya kita ngelihat dulu ada yang namanya sistem besar. Itu media hiburan itu bergerak sebagai soft power. Nah, ini kemudian yang ini semuanya berangkat dari sini gitu. Mau itu celebrity culture, mau itu kemudian fans culture, semua berangkat dari sini. Josephnya di tahun 2012 itu mengkonsepkan yang namanya soft power. Itu refers to the intangible power of a country wields through its image. Jadi ketika kalau hard power itu merujuknya pada misalnya embargo ekonomi, kekuatan militer, dan sebagainya, kalau soft power itu lebih ke dominasi budaya. Bagaimana sih sebuah negara itu dengan kulturnya itu bisa mendominasi kayak gitu. Tidak hanya di negara mereka sendiri, tapi juga keluarnya kayak itu secara internasional. Nah, alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan adalah atraksi dan juga persuasi kayak gitu. Itu untuk mempengaruhi pikiran dan juga perilaku masyarakat. Dan dalam konteks ini tentunya audiens. Nah, in some context, culture can be an important power resource. Jadi budaya itu digunakan sebagai alat untuk meraih kuasa atau dominasi seperti itu. Nah, di sini kemudian peran media itu muncul sebagai yang namanya cultural intermediaries. Aku belum menemukan istilah dalam bahasa Indonesia yang pas gitu, padanan kata yang pas untuk menyebut cultural intermediaries di bahasa Indonesia, tapi kurang lebihnya cultural intermediaries itu kalau didefinisikan itu adalah institusi budaya dalam tanda kutip, yaitu institusi yang kemudian membentuk kultur masyarakat kayak gitu. Dan kita memahami budaya di sini bukan sesuatu yang mungkin kalau teman-teman belajar sosiologi di SMA itu Kuncoro Ningrat itu bilang itu budaya itu sesuatu yang adiluhung, lalala kayak gitu. Itu enggak. Kalau di kajian budaya kita mengenal budaya itu sebagai
way of life atau cara hidup manusia itu, bahkan hingga ke tingkat yang paling mikro seperti kebiasaan kita bergosip misalnya, itu tuh adalah budaya, itu kultur kayak gitu. Dan itu pembentukannya itu juga tidak lepas dari bagaimana kemudian kita sehari-hari dikonstruksi oleh sistem sosial seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini memang kalau mungkin tadi teman-teman sudah sempat memperhatikan di slide sebelumnya, ini kalau yang ngikutin K-pop ini adalah logo-logo kayak gitu dari band-band K-pop, karena memang fenomena fans yang akhir-akhir ini sering disorot itu kan kayak penggemar K-pop kayak gitu. Kayak kemarin di Twitter itu apa namanya, ada kebakaran hutan juga manggilnya penggemar K-pop kayak gitu. Ada artis yang video show-nya tersebar manggilnya penggemar K-pop kayak gitu. Nah, itu juga nanti akan kita lihat hubungannya seperti apa. Oke, idola dan lahirnya fans kayak gitu. Jadi kalau aku rasa rujukan yang sama aku pakai juga kayak yang tadi dipakai Angga kayak gitu dari Alice Cashmore. Dia bilang bahwa relasi antara selebriti dan penggemar itu ada pada ritual worshipping from afar kayak gitu. Ada sebuah pemujaan dari jauh gitu terhadap selebritas itu. Dari siapa? Dari audiens, dan itu kemudian akan melahirkan suatu kultur yang namanya kultur penggemar kayak gitu. Horton dan Wall ini sudah sejak tahun 1956, jadul banget. Dia itu sudah mengkonsepkan ada yang namanya interaksi parasosial kayak gitu antara fans dan juga selebritas yang dia tonton pada jarak tertentu. Jadi kenapa sih fans itu merasa kemudian ada keterikatan kayak gitu dengan selebriti yang dia tonton, itu Horton dan Wall menyebutnya sebagai intimasi yang berjarak kayak gitu. Nanti kenapanya akan kita ungkap seiring berjalannya presentasi ini. Nah, ada poin menarik sebenarnya dari Herbert Marcuse di esainya dia berjudul One Dimensional Man, itu dia menyebut adanya desublimasi represif itu. Desublimasi represif itu seperti apa? Itu ketika kita sebenarnya kita tuh direpresi oleh suatu sistem tertentu. Jadi kita dibikin dikondisikan oleh suatu sistem tertentu itu untuk merasa senang, merasa gemar, merasa bahagia kayak gitu. Tapi kita tuh nggak sadar kayak gitu. Nah, itu namanya desublimasi represif, dan ini terlihat sebenarnya pada pola-pola apa namanya fans culture itu. Kalau katanya si Marcuse dan beberapa orang yang kemudian menggunakan teorinya Marcuse untuk melihat fenomena penggemar ini kayak gitu. Nah, tapi kemudian ada juga nih pandangan lain dari Cashmore, itu di bukunya di tahun 2006 itu dia bilang bahwa penggemar itu tuh sebenarnya bukan korban dari komodifikasi selebriti dan media kayak gitu, tapi kita tuh cheerful contributors kayak gitu. Kita adalah kontributor yang ceria gitu dalam prosesnya. Kayak gitu. Apakah ini kemudian bentuk bahwa kita tuh disublimasi represif ini, kita direpresi secara sublime kayak gitu, atau apakah kita melakukannya secara sadar kayak gitu. Nah, itu nanti coba kita lihat. Jadi pertama-tama ketika mempelajari kajian fans kayak gitu, itu kita harus tahu bahwa sampai tahun 90-an itu tuh sedikit sekali literatur yang kemudian melihat fenomena penggemar ini sebagai kajian kultural kayak gitu, sebagai sesuatu fenomena sosial yang dia itu melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Instead, the fan is seen as being irrational. Jadi kajian-kajiannya itu fokus kepada mengatakan bahwa ya penggemar itu irasional, terus mereka tuh tidak punya kontrol kayak gitu, dan mereka tuh sebenarnya korban kayak gitu dari apa namanya external forces atau kekuasaan-kekuasaan yang ada di eksternal, termasuk media kayak gitu, terus kemudian industri, kapitalisme dan sebagainya. Kayak tadi Angga sempat menyebutkan Madonna kayak gitu, dan yang paling terkenal itu kalau mungkin teman-teman di sini ada yang ingat, jadi dulu tuh pernah
di saat masa-masa jayanya Madonna itu ada penggemarnya yang sampai membobol rumahnya si Madonna ini, dan itu kayak jadi highlight kayak gitu di sana, dan semakin meneguhkan kesan bahwa penggemar itu ya ini loh orang-orang frantic yang kemudian nekat, yang kemudian kayak rela melakukan apa saja kayak gitu kepada selebritinya kayak gitu atas dasar menggemari itu tadi. Dan nggak hanya Madonna aja, juga The Beatles waktu itu kayak teman-teman tahu John Lennon kan sampai ditembak ya oleh salah seorang penggemarnya dan sebagainya. Dan itu ada itu menimbulkan dua paradigma sebenarnya ketika kita melihat kajian penggemar gitu. Paradigma pertama itu mereka melihat fandom itu sebagai sesuatu yang patologis kayak gitu. Jadi itu tuh sesuatu yang kemudian tidak normal, sesuatu yang itu tadi irasional, di luar kontrol dan sebagainya. Dan mereka cenderung mengkategorisasi penggemar itu ke dalam dua kategori. Yang pertama tuh adalah apakah dia itu seorang penyendiri yang obsesif individual or loner kayak gitu, atau dia itu bagian dari hysterical atau frenzied crowd kayak gitu. Obsesif individual itu contohnya yang mereka gunakan sebagai contoh itu adalah kasusnya itu tadi penggemarnya Madonna dan juga penggemarnya si John Lennon itu tadi. Dan sementara hysterical atau frenzied crowd itu merujuk pada misalnya orang-orang kemudian yang menonton konser terus mereka menggila di konser gitu sebagainya. Kemudian para penggemar sepak bola misalnya atau klub-klub tertentu yang biasanya tuh tawuran setelah pertandingan sepak bola kayak gitu tuh. Itu yang dijadikan contoh. Tapi kemudian setelah masuk tahun 90-an kayak gitu dan ketika kajian budaya juga mulai naik dengan adanya Stuart Hall, Birmingham Studies dan sebagainya, itu mulailah orang-orang itu bertanya, apakah memang ketika kemudian seseorang itu menggemari selebriti atau menggemari sesuatu tertentu, klub bola misalnya kayak gitu, apakah itu mereka itu bertindak itu sebagai korban kayak gitu, korban dari bagaimana kemudian media itu mengeluh-elukan selebritas, ataukah mereka itu korban dari sistem kapitalisme di mana selebriti itu diasumsikan sebagai salah satu pilar pendukung kapitalisme kayak gitu, atau sebenarnya ada sesuatu hal yang lain kayak gitu. Nah, mulailah dilakukan pendekatan kultural untuk melihat fenomena fandom ini, dan di sini mereka mulai melihat fandom as cultural practice kayak gitu, fandom atau kegiatan menggemari itu sebagai praktik kultural kayak gitu. Dan di sini mulai dilihat berbagai dimensi kayak gitu dalam mengkaji fenomena budaya penggemar itu. Ada dimensi kultural, ada dimensi performatif, dan ada dimensi lokal. Dan ini kemudian yang kita mulai melihat bahwa ya nggak bisa digeneralisasi gitu, nggak bisa disamaratakan. Ketika kemudian kegiatan menggemari itu patologis bagi satu orang, yaitu yang tadi sampai pada ujungnya membobol rumah artisnya gitu, tapi belum tentu bagi yang lain itu patologis juga kayak gitu. Nah, gimana sih buat yang lain ini yang kemudian tidak pernah dikaji kayak gitu, yang nggak sampai patologis itu gimana? Nah, itu harus dilihat gitu. Kayak misalnya, dan itu sangat kontekstual, misalnya penggemar di satu negara itu akan kecenderungannya beda dengan penggemar di negara lain. Dan juga kayak tadi Angga sempat ngasih contohnya kasusnya Ariel dan Luna Maya gitu, skandal seks kayak gitu. Bagaimana kemudian kecenderungan fans di Indonesia itu menyikapi sebuah skandal seks kayak gitu dengan para fans di Korea sana misalnya, kalau selebritinya tuh kena skandal seks itu kecenderungannya akan beda. Ada yang pernah bilang kalau gini, orang-orang Indonesia itu cenderung pemaaf kayak gitu. Jadi orang-orang yang punya skandal tuh biasanya tuh malah makin terkenal dan mereka makin punya panggung di mana-mana kayak gitu. Sementara kalau di Korea Selatan sana kalau udah kena satu skandal ya udah habis kayak gitu. Nggak ada satupun televisi yang kemudian mau menayangkan si orang ini. Tidak peduli apakah terlepas dari gendernya, apakah itu dia selebriti itu laki-laki atau perempuan kayak gitu. Dan memang bias gender itu juga itu menjadi suatu pembahasan menarik lainnya sih kayak gitu. Oke.
Sebelum lebih jauh, ada yang namanya, kalau kita bicara media ya, itu ada yang namanya cultural politics of celebrity kayak gitu. Jadi sebenarnya selebritas itu tuh dipolitisasi kayak gitu oleh media untuk kemudian misalnya membangun citra tertentu, untuk kemudian misalnya membangun wacana tertentu yang itu sebenarnya ingin mengalihkan masyarakat dari wacana lainnya kayak gitu. Misalnya nih ada gejolak politik yang sedang terjadi di suatu negara kayak gitu. Nah biasanya tuh kalau masyarakat itu tidak ingin difokuskan ke sana kayak gitu, mereka akan didiversi dengan isu-isu selebritis kayak gitu, isu-isu yang lebih entertaining itu tadi apa namanya, ada sistem media hiburan bermain di situ kayak gitu. Dan nah, kenapa kemudian fandom sebagai patologis itu tuh sangat sangat dominan wacananya di dunia akademis ya hingga tahun 90-an itu karena orang-orang yang katakanlah bukan penggemar atau non fans itu tuh dinormalisasi kayak gitu. Jadi dianggapnya orang yang normal itu bukan seorang penggemar kayak gitu. Jadi kalau kita fans, ya kita tuh irasional kayak gitu. Sementara orang-orang yang rasional itu adalah orang-orang yang bukan fans kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian apakah fans ini hanya orang yang kemudian hanya orang-orang yang memuja selebritas kayak gitu. Katakanlah kalau dia misalnya menggemari tokoh politik, kalau dia menggemari misalnya film tertentu. Jadi bukan spesifik ke selebnya tapi ke filmnya misalnya. Dia menggemari Star Wars atau dia menggemari Avengers kayak gitu. Apakah itu tidak bisa disebut sebagai fans? Nah, ini kan yang kemudian dikritik oleh orang-orang yang mendekati fenomena fandom ini sebagai praktik kultural kayak gitu. Nah, pada akhirnya kemudian itu tadi di breakthrough-nya itu adalah kajiannya Lisa Lewis dan kawan-kawan di tahun 92 itu tentang the adoring audience kayak gitu. Itu yang saya bold, yet we are all fans of something kayak gitu. Pada akhirnya tuh kita semua tuh pasti menggemari sesuatu kayak gitu, dan tidak ada kemudian kasta di dalam penggemar itu bahwa orang-orang yang menggemari aktor politik itu lebih normal daripada orang-orang yang menggemari selebriti kayak gitu. Itu kan tidak. Mereka berada pada tataran yang sama ya, mereka penggemar kayak gitu. Misalnya. Oke, kalau kita bicara relasi antara penggemar dan selebritas, tentunya itu kita berangkat dari parasocial interaction, Horton dan Wall, 56 kayak gitu. Kenapa sih kemudian muncul yang namanya parasocial interaction? Ini sebenarnya kalau risetnya Horton dan Wall ini di tahun segitu ya belum ada digital media kayak gitu. Itu konteksnya mereka melihat melalui televisi. Gimana sih kita kemudian bisa mengemari seseorang yang kita lihat di layar kaca kayak gitu. Nah, kalau katanya Horton and Wall itu sebenarnya televisi itu membentuk sebuah yang namanya tuh simulasi kayak gitu. Simulacrum of conversation, ada simulasi percakapan. Jadi ketika kita tuh melihat TV, kita melihat artis ada di TV kayak gitu, baik mereka itu ada di film atau mereka kemudian ada di variety show, katakanlah kayak gitu, itu kita merasa kayak kita tuh diajak ngobrol sama orang itu. Nah, itu yang kemudian disebut Horton dan Wall itu interaksinya tuh parasosial kayak gitu. Sebenarnya itu tidak terjadi secara langsung direct face to face kayak gini, tapi dia termediasi lewat layar kayak gitu. Tapi kita merasa bahwa itu nyata kayak gitu. Nah, itu namanya parasosial. Dan efek kumulatifnya dari interaksi parasosial yang kecil-kecil itu kalau terakumulasi itu jadinya ada rasa kedekatan walaupun itu sebenarnya berjarak, itu intimacy at a distance. Tetapi kemudian selebriti itu sebenarnya tuh nggak serta-merta ada di sana kayak gitu. Kita tuh mengkreasikan mereka. Jadi selebriti itu dikreasikan dalam 2 tahap. Pertama, media mengkreasikan mereka ke dalam produk-produk atau konten-konten media. Kedua, kita mengkreasikan mereka di dalam benak kita. Kayak gitu. Jadi ada 2 tahap pengkreasian selebritas gitu di dalam benak audiens.
di para audiens gitu. Pertama adalah mereka yang kemudian dikonstruksi oleh media, dan kedua adalah ketika mereka masuk ke benak kita itu menjadi kemudian konstruksi yang lain lagi. Nah, berikutnya adalah kita langsung ke sini aja biar nggak lama-lama, biar nanti bisa ada waktu agak lama untuk diskusinya. Ini tadi, kenapa sih kemudian aktivitas gosip itu bisa rame kayak gitu, dan tidak hanya di masyarakat Indonesia yang memang secara sebelum adanya sosial media aja kita tuh sudah merupakan masyarakat yang kolektif kayak gitu, dan bukan yang individualis. Nah, tapi bahkan di negara barat pun bergosip tuh menjadi sesuatu yang, bergosip tentang seleb itu menjadi sesuatu yang hype kayak gitu tuh loh. Dan banyak majalah-majalah ini seperti yang aku tampilkan di sini, ada majalah People, majalah Entertainment, ini adalah kabar-kabari atau cek dan recheck versi Amerika sebenarnya, versi Barat kayak gitu. Jadi ini majalah gosip artis kayak gitu, infotainment artis. Nah, celebrity chatter itu telah menjadi universal cultural currency atau mata uang yang universal. Kalau misalnya teman-teman tahu konsepnya Bourdieu soal kapital kayak itu, soal modal, bagaimana kemudian masyarakat modern itu memiliki beberapa hal yang mereka jadikan modal kayak gitu di era kapitalisme ini. Nah, obrolan tentang selebriti atau gosip-gosip tentang selebriti itu menjadi kapital sosial kayak gitu, menjadi modal sosial kita. Modal sosial kita untuk apa? Untuk berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah merasakan ya, misalnya teman-teman tuh suka nonton drakor kayak gitu, terus itu akan selalu jadi bahan obrolan kayak gitu dengan sesama teman yang menyukai drakor juga. Teman-teman yang suka bola itu akan jadi obrolan dengan sesama teman kayak gitu, dan itu menjadi baik kita sadari atau tidak, itu adalah tools kita untuk masuk ke dalam kehidupan sosial kita kayak gitu, untuk bisa diterima di situ, untuk bisa aktif di situ, untuk bisa terlibat, engage kayak gitu. Dan kita jadi punya peran di situ ketika kemudian kita mengetahui sesuatu tentang selebriti tertentu, kita mengetahui sesuatu tentang klub bola, kita mengetahui berita terbaru kayak gitu yang ada tentang seleb-seleb kayak gitu. Nah, jadi Brooks di sini ngelihat bahwa penggunaan gosip-gosip selebriti ini sebagai kapital sosial itu adalah gambaran bahwa sebenarnya kita tuh tidak diviktimisasi, kita tuh bukan korban informasi selebriti, karena pada akhirnya kita mengolah dan memanfaatkan itu untuk our own positive social ends kayak gitu, untuk kepentingan sosial kita gitu. Entah itu kepentingan sosialnya apa kan tergantung pada individu masing-masing, misalnya untuk PDKT kayak, atau untuk misalnya cari bahan obrolan sama senior, untuk cari bahan obrolan sama atasan di kantor misalnya seperti itu. Nah, itu kan kembali ke diri para penggemar masing-masing, tapi pada intinya bahwa ada agensi kemudian dalam diri penggemar itu, bahwa kita tuh bukan korban informasi-informasi yang dihegemoni oleh media, tapi kita tuh bisa mengolah itu untuk kemudian kepentingan kita sendiri gitu. Ada bagian dari situ. Nah, oke, selanjutnya yang dilihat menjadi fans itu ada proses di mana itu tadi kita mengelaborasi kapital kita kayak gitu, dan dari situ kita menemukan pemberdayaan sebenarnya. Pemberdayaan yang ditemukan dari ini agak paradoks memang. Pemberdayaan itu ditemukan dari proses konsumsi. Konsumsi atas apa sih? Konsumsi atas informasi-informasi di media yang kita dapat sehari-hari. Kayak misalnya kita tahu nih senior kita tuh ngikutin Lambe Turah kayak gitu, dan dia suka banget ngikutin kabar-kabar artis kayak gitu, dan kita ada butuh sesuatu untuk ngobrol dengan senior kita, misalnya nanya bahan kuliah kayak gitu. Kita kan nggak bisa ujuk-ujuk nanya, Mbak minta bahan kuliahnya Mas Angga dong kayak gitu lah, datang-datang lu siapa kayak gitu, minta gitu kan. Kita akan mendekati mereka dengan misalnya, Mbak tahu nggak kemarin di Lambe Turah tuh ada lalala kayak gitu. Nah, otomatis senior kita akan, oh
iya kah akan terpancing bicara. Nanti ketika kemudian pembicaraan itu sudah asik katakanlah kayak itu, baru kamu masuk dengan, "Mbak, kira-kira punya materi kuliah ini enggak?" Dan segala macam itu. Jadi ada apa ya, ada pemberdayaan diri sendiri gitu yang secara baik baik disadari atau tidak itu dilakukan oleh para penggemar ini dalam dalam mengkapitalisasi apa namanya, informasi yang mereka punya tentang seleb kayak gitu. Dan ada juga proses yang namanya ini penting, making sense of our reality kayak gitu. Kenapa kemudian penggemar itu bisa sangat attach sih sama idolanya kayak gitu. Itu ada proses yang namanya si Lisa Lewis dan kawan-kawan itu menyebut ya ketika seseorang tuh mengemari sesuatu itu adalah cara mereka dalam making sense of the reality kayak gitu. Oke, ini tulisan semua tapi oke, poin pentingnya ada di sini sih. Jadi ketika kemudian kajian kultural itu masuk untuk melihat fenomena fans, fans itu tidak lagi kemudian hanya terdiri dari dua jenis yang obsessive loner atau hysterical crowd itu tadi, tapi ada banyak, ada beragam jenjangnya. Dan di sini bisa dilihat Cashmore dan ada dari Maltby, McCutcheon ini aku menggabungkan, jadi ada 5 kurang lebih kategori kayak gitu fans itu seperti apa gitu. Jadi mulai yang dia low worship fans yang ya udah suka aja ngelihat sama ngebaca kayak gitu, tapi nggak sampai yang ngikut-ngikuti banget kayak gitu. Terus ada yang heartbeaten yet celebrity aware fans kayak gitu, kayak oke dia suka kayak gitu dan dia ngikutin tahu kayak gitu, tapi udah segitu aja misalnya. Terus ada yang those for whom following celebrities more keenly has a more entertainment social character. Nah, ada yang kemudian nge-follow seleb-seleb tuh ya cuma ya untuk kebutuhan itu tadi apa namanya bersosialisasi aja dengan orang lain kayak gitu. Terus ada juga yang mereka memanifestasikan perasaan yang lebih intens gitu dan itu personal kayak gitu dengan selebriti mereka. Terus ada juga yang extreme worshipper kayak gitu dan tetap pada tataran ini mereka tidak apa namanya melihatnya sebagai sesuatu yang patologis ya. Patologis itu kayak ujungnya aja itu akan mengarah ke sana. Tapi extreme worshipper ini lebih kepada ketika mereka mengidentifikasikan dirinya itu dipenuhi dengan idolanya kayak gitu. Boon dan Christine Lomore, Susan Boon dan Christine Lomore itu menyebutkan bahwa penggemar itu ada semacam peculiar attachment kayak gitu. Jadi bahkan hingga ke segala sesuatu yang value, nilai yang dipegang, terus ethical things, kemudian ethical aspek yang dipegang oleh para selebriti itu merasuk sampai ke dalam diri fans-fansnya. Ini contohnya salah satunya kemudian yang bisa berujung pada social movement oleh para fans kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak Taylor Swift itu kan dia vokal ya terhadap misalnya bagaimana sih gejolak politik di Amerika kayak gitu. Terus bagaimana sih menyuarakan isu-isu perempuan kayak gitu. Ada beberapa Taylor Swift, Emma Watson kayak gitu. Terus Billie Eilish mungkin yang paling baru teman-teman tahu. Nah, dari situ penggemar-penggemar itu influence kayak gitu. Jadi ketika kemudian si selebriti ini menyuarakan katakanlah pendapat politiknya, dari political stance kayak gitu tuh, itu penggemar akan aware pertama dengan isu politik yang dibawa oleh selebritinya dan kedua mereka akan kemudian cenderung mengikuti kayak gitu apa yang dipercaya oleh si para seleb ini. Gitu. Nah, ini tadi contohnya yang kemudian apa namanya bagaimana fandom dan budaya penggemar itu bisa mendorong gerakan sosial kayak gitu. Ada proses identifikasi sebenarnya. Mereka penggemar itu merekonstruksi attitude, value dan behavior kita kayak gitu. Itu rekonstruksinya dari mana? Dari image-image yang ditampilkan oleh para selebriti yang mereka gemari kayak gitu. Dan itu bisa menjadi social movement. Tadi sudah aku jelaskan contohnya. Terus ini bisa dibaca
Mungkin kita langsung ke sini aja. Oke, fragmentasi. Nah, tadi menariknya adalah Angga udah sempat bilang bahwa selebriti di era digital ini beda sama selebriti yang dulu kayak gitu. Kalau Chris Rojek itu menyebutnya ada proses yang namanya celebrification atau selebrifikasi kayak gitu. Itu di proses di mana orang-orang biasa, orang-orang yang tidak pernah misalnya bermain di film tertentu atau merilis lagu tertentu kayak gitu. Dia tidak menjadi aktor, tidak menjadi penyanyi, tidak menjadi tokoh politik kayak gitu. Dia benar-benar orang biasa itu. Nah, itu bisa menjadi seorang seleb. Contohnya kita bisa lihat dari influencers, YouTuber, selebgram, seleb tweet kayak gitu. Itu adalah proses selebrifikasi kalau katanya Chris Rojek. Nah, di proses selebrifikasi itu otomatis akan memunculkan ceruk penggemar yang baru kayak gitu. Dan di sini fragmentasi itu semakin terasa nyata kayak gitu. Simply by talking about celebrities, we collectively define who we are and what we value as a culture kayak gitu. Kayak aku ngelihat anak-anak zaman sekarang kemudian yang masih pada usia sekolah ya, SMP, SMA kayak gitu, yang mereka banyak follow Atta Halilintar kayak gitu. Mereka akan kemudian mengikuti cara bicaranya si Atta, terus kemudian gayanya kayak gitu. Itu terlihat gapnya atau perbedaannya kayak gitu dengan kemudian generasi yang lebih tua dari mereka, katakanlah yang sudah mahasiswa atau apa gitu. Jadi cerminannya itu kayak berbeda kayak gitu. Bisa dilihat misalnya penggemar K-pop dengan mereka yang kemudian menggemari Justin Bieber kayak gitu. Itu akan karakternya di everyday life mereka gitu. Pembawaannya itu akan beda. Penggemar Korean Wave itu akan kelihatan di kesehariannya mereka menggunakan misalnya istilah-istilah berbahasa Korea kayak Aigo, Gomawo, Oppa, Hyung seperti itu. Nah, itu tentunya tidak akan dilakukan oleh misalnya mereka orang-orang yang tidak menggemari Korean Wave kayak gitu, karena mereka tidak terpapar kemudian apa yang dilakukan oleh seleb-seleb ini. Nah, oke, judulnya agak berat nih, dialectic of value, dialektika nilai kayak gitu. Ini sebenarnya konsepsi dari Hills di tahun 2002 kayak gitu. Sebenarnya ketika kita melihat kultur penggemar itu kita nggak bisa melihatnya sebagai sesuatu yang kemudian secara objektif kayak gitu. Itu adalah kumpulan wacana ataupun kita melihatnya secara subjektif individual kayak gitu, tapi itu ada sesuatu yang overlap kayak gitu. Jadi ada wacana kolektif dan juga ada subjektif passion kalau si Hills tuh nyebutnya. Jadi antara kemudian seorang penggemar itu menjadi bagian dari massa yang kolektif atau dia itu sebagai seorang penggemar yang tunggal, individu kayak gitu, untuk kemudian make sense of the reality kayak gitu. Itu tidak bisa salah satu saja, tapi dia itu overlap kayak gitu. Ada bagian dari kedua-duanya. Nah, yang selebihnya ini udah hampir terakhir. Contoh-contoh kegiatan yang kemudian dilakukan penggemar sebagai agen yang aktif di struktur sosial masyarakat kayak gitu. Ada yang namanya, ini kayak karena saya di kandangnya bonek, jadi pakai contohnya bonek mania gitu. Ada yang namanya kolektivitas grup. Gitu. Kayak yang mungkin kita bisa lihat ya, tidak hanya kemudian di penggemar sepak bola saja, tapi misalnya di penggemar kelompok-kelompok tertentu. Kalau fans-fansnya Dewa itu kan namanya Bala Dewa kayak gitu. Terus Sobat Padi. Terus apalagi? Jadi ada nama fandomnya kayak gitu. Nah, itu di antara mereka sendiri itu ada yang namanya kolektivitas grup kayak gitu. Jadi mereka solider, mereka cenderung solider atau memiliki solidaritas tinggi dengan sesama anggota penggemarnya itu. Ada sense of camaraderie and cohesiveness kayak gitu. Jadi mereka loyal.
Dan kalau di teori komunikasi kelompok kan tuh ada in group dan out group gitu ya. Jadi in group mereka tuh adalah yang sesama fans itu, kemudian out groupnya tuh adalah fans kelompok lain misalnya kayak apa ya, kalau yang sering versus itu di Indonesia bonek itu versusnya mana ya? Jackmania atau mana? Aku kurang tahu ya sepak bola. Itulah pokoknya bisa dibayangkan ya. Jadi ada kohesivitas itu juga dibentuk ketika kemudian mereka dalam satu grup itu tuh menganggap ada grup lain yang merupakan rivalnya kayak gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian ada yang namanya fandom. Nah, ini fandom ini baru sebenarnya udah ada dari dulu ya. Tentang fandom ini, cuman memang baru naik untuk dibahas itu ketika banyak fandom idol K-pop kayak gitu. Fandom itu sebenarnya kependekan dari fans kingdom kayak gitu. Itu adalah bentuk kolektif dari fans kayak gitu. Fandom is usually referred to call a group of fans ya, sebuah dia untuk menyebut sekelompok fans kayak gitu. Fan kingdom, fandom. Kemudian ada namanya fan club. Nah, ini lebih apa ya? Kalau fandom itu dia biasanya belum tentu official kayak gitu. Tapi kalau fan club itu dia biasanya official. Ada kemudian bentuk keanggotaan yang berbayar kayak gitu. Karena mereka kemudian misalnya berbayar itu juga pada akhirnya untuk mereka sendiri. Kayak misalnya mereka mengumpulkan uang untuk membeli hadiah kepada selebritinya kayak gitu, atau mereka mengumpulkan uang untuk menyelenggarakan event-event sendiri di antara para fans kayak gitu tuh. Nah, fan club ini tuh lebih terorganisir daripada fandom sebenarnya. Jadi kalau fan club ini ya tuh mereka misalnya punya kartu anggota kayak gitu, terus mereka punya jadwal khusus untuk gathering misalnya kayak gitu. Aku pernah tuh pada suatu hari di Jogja tidak sengaja datang ke suatu kafe kayak gitu, dan di situ ternyata lagi ada gathering fansnya sebuah idol group. Aku kurang tahu grupnya apa, bukan EXO atau bukan BTS juga pada waktu itu, entah grupnya apa. Tapi yang jelas yang mereka lakukan di situ berbagai macam kegiatan. Aku sampai amazed kayak gitu ngelihat, wow, ternyata banyak yang bisa dilakukan ya gitu ketika mereka berkomunitas dengan sesama penggemar kayak gitu. Mereka saling bertukar koleksi, terus kemudian mereka saling bertukar merchandise kayak gitu. Terus mereka makan bersama, foto-foto, ya, itulah having fun mereka, entertaining itu buat mereka kayak gitu. Dan bisa jadi sarana pelepas penat juga karena kebanyakan dari mereka masih pada usia sekolah, usia kuliah kayak gitu kan. Di tengah tugas-tugas yang gila-gilaan dari dosennya, mungkin mereka mencari hiburan dengan cara seperti itu. Nah, ada juga fenomena yang namanya fan war atau perang fans kayak gitu. Ini kalau yang rajin main Twitter mungkin sering lihat ya, fansnya BTS, ARMY dan EXO-L itu tuh kadang sering cekcok kayak gitu. Padahal idolnya tuh sebenarnya akrab-akrab aja, pura-pura aja kayak gitu. Tapi entah kenapa penggemarnya sangat menikmati proses cekcok di antara mereka sendiri kayak gitu. Itu juga, dan nggak cuma di penggemar K-pop aja, tapi ya yang lebih ekstrimnya kita bisa lihat ya di penggemar sepak bola kayak gitu. Kadang sampai tawuran, sampai di jalan mecah-mecah toko apa segala macam kayak gitu. Itu sebenarnya bentuk luring dari fan war kayak gitu kalau yang di jalan-jalanan itu. Nah, kemudian ada fenomena yang namanya haters dan anti fans. Nah, ini sebenarnya saya agak sedih yang masang foto ini gitu, karena saya seorang penggemar SNSD dan ada orang yang kemudian mencoret-coret muka-mukanya SNSD itu. Tapi ini saya tampilkan aja sebagai contoh. Ini yang dilakukan oleh haters atau pembenci gitu dan para anti fans kayak gitu. Sebenarnya bedanya haters sama anti fans itu apa sih Mbak? Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya secara manifest itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara haters dan anti fans. Cuman banyak orang yang kemudian mengkonsepkan haters itu lebih kepada ya udah dia sekedar membenci aja kayak gitu. Sementara kalau anti fans itu dia itu fans yang terselubung kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya energi yang dikeluarkan itu sama dengan energi
para fans kayak gitu. Mereka yang ngikutin artisnya atau apa segala macam. Tapi kalau fans itu mengikuti artis ini untuk kemudian tujuannya mengagumi, tapi kalau anti fans itu mengikuti tujuannya untuk mencaci kayak gitu, cari borok-boroknya kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika itu diteliti, fenomena anti fans itu sebenarnya energi yang dikeluarkan orang untuk menjadi anti fans seorang seleb kayak gitu itu sama aja dengan energi yang dikeluarkan fans kayak gitu. Jadi ya itu antitesisnya saja. Kemudian ada yang namanya fanpage dan fan account. Terus yang terbaru itu di Twitter, aku lihat ada yang namanya alternate reality atau apa ya. Jadi dia sebenarnya penggemar, tapi dia membuat akun itu atas nama selebnya. Kemudian dia kayak mengkreasikan semacam fiksi kayak gitu di dalam timeline Twitternya itu. Ketika dia menjadi si artis itu, alternate reality itu fenomena menarik lagi. Dan kalau ada teman-teman yang kemudian nanti untuk skripsi atau apa tertarik meneliti itu bakal bagus banget sih, karena itu fenomena baru yang belum banyak diteliti. Dan aku juga tertarik untuk melihat itu, cuma nanti mungkin karena ada waktunya. Tapi itu aku ngelihatnya berawal dari fanpage dan fan account ini, ketika kemudian seseorang mendedikasikan satu akun khusus kayak gitu untuk penggemarnya kayak gitu. Dan bahkan kalau kita lihat Lambe Turah itu kan juga itu dedicated banget ya. Itu mereka bukan terlembaga seperti katakanlah kalau program-program TV atau katakanlah majalah infotainment, itu kan mereka memang di-create oleh institusi media. Tapi kalau Lambe Turah ini menariknya dia itu kan independen kayak gitu. Dikelola oleh mungkin individu atau sekelompok individu yang kemudian bergerak di sosial media dan dedicated khusus untuk menggosipkan atau mengobrolkan public figure kayak gitu atau seleb kayak gitu. Nah itu kan bisa dilihat kecenderungannya ada sebenarnya dia fanpage atau fan account dalam bentuk yang lain kayak gitu dengan tujuan yang lain seperti itu. Kemudian ada fan cafe. Nah, ini adalah forum online sebenarnya untuk berdiskusi, untuk sharing, dan juga worshipping among fans kayak gitu. Dan ini bisa dilihat ya, banyak banget fan cafe kayak gini untuk idol-idol K-pop itu. BTS 1,4 juta fan cafe di seluruh jagat dunia maya, bisa dibayangkan banyaknya seperti apa. Dibandingkan kalau yang lainnya hanya sekitar 200 ribuan, 100 ribuan. Kita bayangin 100 ribu forum online aja itu udah kayaknya tuh banyak banget kayak gitu. Apalagi kalau yang jutaan. Nah, untuk hal-hal yang lain kayak misalnya forum online penggemar Avengers atau mungkin penggemar sepeda kayak gitu, atau penggemar sepak bola, itu aku yakin pasti ada, cuma memang aku belum sempat melihat lebih jauh ada berapa jumlahnya kayak gitu. Nah, ada yang namanya fan art atau fan fiction, ini ngetren banget di dunia maya nih. Fan art itu adalah karya seni, ini kayak contohnya yang aku pasang di sini adalah, jadi si penggemar itu ngelukis kayak gitu, atau dia bikin karya seni kayak itu berdasarkan idolanya, berdasarkan selebritinya. Terus kemudian ada fanfic, kalau teman-teman tahu Wattpad kayak gitu. Terus dulu Tumblr, sebelum Tumblr akhirnya turun, terus sekarang ada Wattpad kayak gitu. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang kemudian terkenal digunakan untuk menulis fanfiction gitu. Ada itu adalah karya fiksi yang kemudian ditulis oleh para fans yang mereka menggunakan biasanya karakter dari selebriti mereka kayak gitu, atau bahkan mereka mengkreasikan karya fiksi yang sudah ada. Kayak kalau teman-teman tahu 50 Shades of Grey, itu kan dia berawal dari fanfictionnya Twilight sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak kisah-kisah fiksi yang sudah ada, misalnya Dylan kayak gitu, atau mungkin yang terkenal di Indonesia AADC kayak gitu, itu dibikin fanfiction misalnya, itu juga ada yang model seperti itu. Jadi fanfictionnya Teen Wolf, fanfictionnya Avengers, fanfictionnya mungkin superhero. Jadi ada aku pernah baca itu yang bikin fanfiction itu superhero Marvel ketemu sama superhero DC kayak gitu. Kan itu kalau di industri media yang sebenarnya kan nggak mungkin ya, karena mereka
beda rumah produksi kayak gitu. Tapi ada fanfiction tuh yang kemudian ada fanfiction tuh yang kemudian menuliskan misalnya Wonder Woman pacaran sama Captain America kayak gitu. Gitu. Nah, panjang banget, tapi aku akan menutupnya dengan, jadi setiap kali ngobrol tentang kajian fans kayak gitu, fan culture, itu aku selalu menutupnya dengan quotes-nya Jolie Jensen ini di tahun 92. I believe what it means to be a fan should be explored in relation to the larger question of what it means to desire, cherish, seek, long, admire, and why celebrate, protect, ally with others. Jadi ketika kita kemudian melihat kajian penggemar kayak gitu, fenomena-fenomena fans, para fans ini kayak gitu, kita harus melihatnya bagaimana sih cara mereka make sense dunia mereka kayak gitu. Dan dalam kaitannya dengan media itu kita harus melihat relasinya secara historis, secara sosial, dan secara kultural itu bagaimana. Tentunya sesuai dengan konteks masyarakat di mana mereka berada kayak gitu. Dan ini kalimat terakhir ini, thinking well about fans and fandom can help us think more fully and respectfully about what it means today to be alive and to be human. Jadi ketika kemudian kita melihat kecenderungan orang-orang ini ketika mereka bergosip, ngefollow Lambe Turah kayak gitu, yang kita lakukan, kita harus menghindari judgement bahwa wah orang-orang ini tuh pasti suka apa istilahnya tuh gibah kayak gitu, suka nyari boroknya orang kayak gitu. Itu kita jangan ngejudgement ke situ dulu. Kita harus mencoba melihat kenapa sih kemudian aktivitas itu tuh mereka lakukan kayak gitu. Itu membuat mereka senang, ya senang kenapa kayak gitu. Apakah kemudian mungkin itu sarana eskapisme dari tengah himpitan realita atau kehidupan yang mungkin penuh tekanan bagi mereka kayak gitu, dan itu cara mereka mencari hiburan, itu cara mereka eskapisme kayak gitu. Itu kan kita tidak pernah tahu. Nah, itu yang harus kita coba untuk lihat gitu. Jadi we try to understand, bukan kita mengkaji bukan untuk memberi judgement, tapi kita mengkaji untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi kayak gitu kepada mereka kayak gitu. Dan tentunya kita juga harus masuk dengan pemahaman bahwa yang terjadi pada satu orang kayak gitu belum tentu terjadi hal yang sama pada orang lain kayak gitu. Misalnya kayak tadi tujuan ketika seseorang memfollow Lambe Tura dan bergosip kayak gitu adalah untuk mencari hiburan kayak itu bagi satu orang, tapi bagi orang lain belum tentu itu tujuannya kayak gitu. Misalnya bisa saja memang dia bekerjanya tuh di bidang itu kayak gitu. Jadi dia punya misalnya akun lain, akun media sosial lain yang bergerak di bidang infotainment selebriti juga kayak gitu, dan dia juga butuh melihat Lambe Tura kayak gitu. Nah, terus ada misalnya kemudian yang kerjaannya memang mengobservasi apa yang terjadi di dunia digital kayak gitu. Itu kan kita harus melihat bahwa kepentingan setiap orang itu beda-beda, dan itu tidak bisa kemudian kita generalisir sebagai sesuatu yang katakanlah amoral atau bagaimana kayak gitu. Nah, itu kemudian kembali lagi kepada tataran di baliknya, apa sih kemudian yang membuat fenomena ini tuh terjadi kayak gitu, secara historis, secara sosial, secara kultural kayak gitu, dan bagaimana kemudian media itu berperan di situ kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari aku materinya. Aku akan lebih suka kalau kita banyak berdiskusi. Oke, aku kembalikan ke Adel. Silakan Del, terima kasih.